Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue rangin dari tepung ketan dan kelapa parut. Kue tradisional ini sudah jarang ada yang jual, jadi kalau pengen ya harus buat sendiri. Untung saja cara membuatnya mudah dan bahannya juga murah meriah. Yuk langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan dulu mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 300 gram kelapa yang diparut kasar. Selanjutnya tambahkan 160 gram tepung ketan. Supaya kuenya tidak keras, kita tambahkan 80 gram terigu protein sedang. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, sekarang ini tinggal kita aduk saja sampai tercampur rata. Tidak perlu diremas-remas ya adonannya ini, cukup diaduk-aduk saja sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Hasil akhir adonannya terlihat kering dan aur-aur seperti ini ya. Nah, ini aku sudah siapkan loyang yang berisi pasir sebagai alas untuk memanggang supaya kue tidak cepat gosong. Sekarang kita panaskan dulu cetakan pukis. Kemudian ini kita oles dulu dengan margarin atau minyak sayur supaya kuenya tidak lengket. Nanti untuk pemanggangan yang kedua sudah tidak perlu dioles lagi ya. Nah, kalau sudah panas, sekarang kita masukkan adonan kue rangin, isi sampai penuh. Kita isi adonan kuenya sampai penuh ya, tidak perlu dipadatkan. Oh iya, jika kalian tidak punya alas memanggang seperti loyang yang berisi pasir seperti yang aku pakai ini, kalian bisa ganti dengan sarangan alas panci kukusan ya. Nah, kalau sudah terisi semuanya, kita rapikan bagian atasnya, tapi jangan dipadatkan ya. Selanjutnya kita panggang kue dengan api kecil sampai matang, wangi, dan sampai bagian bawahnya berwarna golden brown. Nah, ini kuenya sudah wangi sekali ya, itu tandanya kuenya sudah matang. Dan kita lihat ya, bagian bawah kue juga sudah berwarna golden brown. Sekarang kita angkat. Nah, warna kuenya cakep banget ya, bagian samping dan bawahnya berwarna golden brown, sedangkan bagian atasnya berwarna putih. Aroma kuenya wangi sekali dan kuenya juga kelihatannya enak ya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia kue ranginnya, tampilannya cakep banget, siap disajikan ya. Warnanya bagus, cantik sekali dan aroma kuenya juga wangi. Nah, warna kue ranginnya cantik banget ya. Tekstur bagian luarnya ini kalau masih panas, kering dan garing, sedangkan bagian dalamnya ini empuk. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, legit, gurih dan wangi, tidak terlalu manis. Terus tekstur bagian luarnya ini kalau masih panas, kering dan garing, sedangkan bagian dalamnya empuk. Meskipun sudah dingin, kue rangin ini tidak keras karena ada campuran tepung terigunya. Nah, kue rangin ini cocok sekali ya buat ide jualan takjil bulan puasa. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue tradisional lagi. Kali ini dari bahan tepung ketan dan kelapa parut. Cara membuatnya mudah sekali, semua pasti bisa dan anti gagal.
Rasanya enak, legit, dan kenyal-kenyal. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan dulu loyang persegi ukuran lebarnya 20 cm, tinggi 8 cm. Lalu kita oles dasar loyang dengan minyak sayur. Setelah itu alas bawahnya dengan baking paper. Kalau tidak punya baking paper boleh di skip saja. Setelah itu kita oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Nah, jika sudah selesai, kita sisihkan dulu loyangnya. Selanjutnya kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 500 gram tepung ketan, lalu tambahkan 75 gram gula pasir, masukkan 1,5 sendok teh garam, tambahkan 3/4 sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita aduk dulu campuran tepung sampai rata. Nah, kalau sudah diaduk rata, selanjutnya masukkan 750 gram kelapa parut yang diambil dari 1,5 butir kelapa. Kita masukkan dulu kelapanya sebagian secara bertahap. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dulu. Nah, jika sudah tercampur rata, kita masukkan lagi kelapa parutnya. Ini karena wadahnya kecil, jadi aku tuang kelapa parutnya secara bertahap. Jika kalian pakai tempatnya yang besar, boleh dituang sekaligus ya kelapa parutnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita tuang sisa kelapa parut, kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Sekarang kita ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita bagi 3 bahan kue, masing-masing ditimbang seberat 425 gram. Kita ambil satu bagian. Selanjutnya kita masukkan satu bagian bahan kue ke dalam loyang. Kemudian ini kita rapikan, kita ratakan dengan cara digeser-geser saja seperti ini. Tidak perlu ditekan-tekan sampai padat. Setelah itu siapkan 275 gram gula merah yang sudah disisir halus. Kita ambil sebagian saja gula merahnya, lalu kita taburkan gula merah ke atas bahan kue seperti ini. Nah, kalau gula merahnya sudah ditabur rata seperti ini, kemudian kita masukkan bagian yang kedua. Kemudian kita ratakan permukaannya, cukup digeser-geser saja, jangan dipadatkan ya. Sekarang kita masukkan lagi sisa gula merah, taburkan di atas kue. Nah, kalau sudah ditabur secara rata seperti ini, kemudian kita masukkan bagian kue yang terakhir. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita ratakan bagian atasnya, cukup digeser-geser saja, tidak perlu dipadatkan. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan kue awu-awu. Kita kukus selama 1 jam dengan api sedang. Nah, kalau sudah dikukus selama 1 jam, sekarang kita angkat. Kita tunggu dulu sampai uap panasnya hilang. Nah, sekarang kita sisir pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita potong kue awuk-awuknya.
Nah, sekarang kita sajikan kue awuk-awuknya. Sekilas tampilan kuenya terlihat memang kurang menarik ya, tapi percayalah kuenya ini enak untuk teman ngopi dan ngeteh. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, legit, lembut, dan teksturnya ada kenyal-kenyalnya karena terbuat dari tepung ketan. Cocok untuk teman ngopi atau ngeteh, atau untuk ide sajian kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.